yang menonjol di Piala Dunia 2022 ini adalah tadi yang banyak disebut sebagai elbow back. Jadi ada satu pemain sektor kanan atau sektor kiri dan dia lebih ditugaskan dalam posisi menyerang. Sementara yang posisi fullback kanan ini dia akan lebih fungsional sebagai center back atau outside center back yang berada dalam posisi luar. Salam pemirsa, ketemu lagi di channel saya Titis Corner. Dan Piala Dunia 2022 semakin menarik dan kita melihat bahwa perjalanan juga untuk bisa lolos ke putaran grup masih cukup panjang. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas satu hal yang menarik, yaitu sebuah tren strategi, sebuah tren taktik yang muncul di Piala Dunia 2022. Tren apa itu? Jadi gini, selama ini kalau kita mengenal dalam formasi 4-4-2, kita sering kali melihat ada 4 pemain bertahan atau 4 pemain belakang, di mana 2 diantaranya terdiri dari center back dan 2 lainnya di wide area itu adalah fullback. Nah, kemudian kalau kita melihat ada 5 pemain bertahan dalam sistem 5 pemain bertahan, 3 diantaranya adalah center back dan 2 di posisi wide area adalah wingback. Tetapi kemudian dalam Piala Dunia 2022 ini kita mengenal satu sistem baru, ya, sistem yang mungkin belum ada namanya, ya. Ada beberapa yang mengistilahkan sistem ini sebagai sebuah elbow back atau back siku. Jadi penjelasannya seperti ini. Back siku, mereka yang menamakan sistem ini sebagai back siku adalah karena melihat pada gerakan siku, di mana ketika pada tangan ini mengayun ke depan, nah yang sisi sebelah sini dia akan turun ke belakang. Jadi dia tidak ikut mengayun ke depan. Nah, penjelasannya seperti ini. Jadi kalau kita melihat dalam formasi 4 pemain belakang, sekarang ini 2 fullback-nya tidak lagi sejajar. Jadi kita jarang menemukan sebuah tim di mana fullback 4 pemain belakang ini selalu berada dalam posisi sejajar. Nah, ada kalanya satu di antaranya dia lebih melakukan tugas atau fungsi dalam menyerang. Jadi kita melihat misalnya, ya, dalam posisi kita melihat posisi lapangan sepak bola ketika sisi vertikalnya itu dibelah menjadi 5, kita akan melihat posisi wide area di posisi paling luar, ya, wide area maupun kanan maupun kiri. Kemudian di tengahnya itu adalah half space, baik half space kanan atau kiri, dan kemudian center. Nah, biasanya dalam penggambaran taktik atau strategi permainan posisinya dibagi seperti itu. Nah, kita melihat dalam posisi wide area ini, kalau dalam format atau formasi 4-4-2, fullback kanan dan kiri biasanya dia akan gantian, ya, naik turun, ya. Ada kalanya juga naik bareng gitu. Tapi yang menonjol di Piala Dunia 2022 ini adalah tadi yang banyak disebut sebagai elbow back. Jadi ada satu pemain sektor kanan atau sektor kiri dan dia lebih ditugaskan dalam posisi menyerang. Sementara yang posisi fullback kanan ini dia akan lebih fungsional sebagai center back atau outside center back yang berada dalam posisi luar. Kita melihat ada beberapa tim yang sudah mulai menerapkan seperti itu. Kalau di level klub, Manchester City biasanya juga sudah menerapkan situasi seperti itu. Kita melihat misalnya Kyle Walker, dia lebih sering dipasang pada posisi kanan, tetapi dia jarang bergerak maju. Nah, yang bergerak maju di kiri ini adalah Joao Cancelo. Nah, kemudian di Chelsea juga Azpilicueta yang di kanan dia akan lebih berperan membantu 2 center back. Sementara yang di kiri untuk bergerak maju menyerang itu bisa Cucurella, ya, atau pemain mereka yang sedang cedera, Ben Chilwell. Nah, begitu juga di tim lain, ya, beberapa juga sudah menerapkan posisi atau situasi atau taktik seperti itu. Dulu lebih dikenal dengan istilah 3,5. Jadi 3,5 ini salah satunya
diawali oleh Stefano Pioli ketika dia masih melatih Inter Milan. Ketika itu Pioli memasang, kalau di kiri itu ada Nagatomo, nah di kanan itu ada De Ambrosio. Ini bergantian. Jadi kalau De Ambrosio ini dia lebih berperan membantu center back, maka Nagatomo yang akan maju ke depan. Jadi situasinya ada satu fullback yang lebih advance dibandingkan dengan fullback yang lainnya. Nah, begitu juga dia terapkan hal yang sama ketika dia melatih Milan. Misalnya Theo Hernandez dan di sisi kanan itu ada Davide Calabria. Nah, ini dia seringkali juga menerapkan posisi yang sama. Ketika Theo berada lebih advance, lebih membantu menyerang, maka Calabria akan lebih membantu center back-nya. Jadi akan menciptakan keseimbangan di situ. Nah, di Piala Dunia kali ini hal yang sama juga terjadi. Nah, tim siapa saja atau tim mana saja yang sudah menerapkan strategi seperti itu. Nah, kita mulai misalnya dari Perancis ya. Kebetulan di situ juga ada Theo Hernandez. Nah, Theo Hernandez kalau Anda melihat posisinya, dia akan berada jauh lebih ke depan dibandingkan dengan rekannya sesama fullback di sisi kanan, yaitu Benjamin Pavard ketika melawan Australia atau Jules Koundé ketika melawan Denmark. Nah, ini kalau kita melihat di peta pergerakan pemain setelah laga dari catatan pergerakannya atau heat maps-nya, itu Theo selalu dia kelihatan lebih dominan di sisi depan, di kiri Prancis. Bahkan dia beberapa kali berada dalam posisi sejajar dengan pemain sayap menyerang di sisi kanan. Di situ ada Dembele. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari strategi ini adalah, kalau dalam bahasa komentator di televisi ini, adalah menciptakan yang namanya numerical superiority atau menciptakan overload. Nah, istilahnya atau sederhananya kalau dalam bahasa saya adalah membuat jumlah pemain dari sisi serang atau lini serang itu lebih banyak dibandingkan dengan pemain bertahan lawan. Nah, itu kalau dalam istilah yang canggih itu namanya adalah numerical superiority, menciptakan numerical superiority. Nah, misalnya saya tadi ambil contoh adalah Prancis ya. Nah, dengan Theo Hernandez, dimana ketika Theo heat maps-nya lebih banyak di depan, maka dia akan bisa berada dalam posisi yang sejajar dengan pemain penyerang Prancis lainnya, sehingga menciptakan 5 pemain di posisi menyerang dari Prancis. Di wide area kiri ada Theo Hernandez, kemudian di half space kiri ada Mbappe, kemudian di tengah kita lihat ada Giroud, kemudian di half space kanan ada Griezmann, dan di posisi wide area kanan itu ada Dembele. Jadi ada 5 pemain yang tentu saja akan menciptakan situasi yang lebih superior dibandingkan dengan lawan. Nah, kita melihat Theo Hernandez misalnya, dari 9 pertandingan yang sudah dia jalani bersama Prancis, dia bisa menciptakan 7 gol dan assist. 1 diantaranya gol, 6 adalah assist. Ini menunjukkan bahwa dia sangat berkontribusi terhadap serangan-serangan dari Prancis. Nah, tidak hanya berhenti di Prancis saja ya. Bahkan strategi ini juga digunakan oleh tim-tim lain. Misalnya kalau kita lihat Jerman, kita melihat di posisi kiri David Raum, back dari RB Leipzig ini dia juga bergerak atau berada dalam posisi yang lebih advance di head maps-nya dibandingkan dengan fullback yang sama posisinya, yaitu di kanan. Nah, kalau di pertandingan pertama Jerman ketika mereka kalah dari Jepang, ketika itu adalah Niklas Sule yang ada di posisi fullback kanan. Nah, dia lebih banyak akan membantu center back. Nah, kalau misalnya dalam pertandingan melawan Spanyol, ini posisi Niklas Sule digeser ke tengah. Nah, dipasang kemudian di posisi back kanan adalah pemain pengganti dari Sule. Nah, sementara itu kita melihat posisi dari David Raum ya. Raum ini dia akan bergerak lebih advance, dia akan bergerak jauh di depan dibandingkan dengan partnernya yang ada di kanan. Ini bisa dilihat di head map dari pergerakan dari David Raum, terutama ketika melawan Jepang. Hal yang sama juga terjadi pada situasi
menyerang, di mana kalau tadi di Prancis ya Theo Hernandez itu bisa sejajar dengan Mbappe, Theo di wide area, Mbappe di half space. Demikian juga David Raum ini posisinya bisa sejajar dengan Musiala yang berada di posisi half space. Nah, kemudian hal yang sama juga terjadi pada Spanyol. Jordi Alba misalnya, dia bergerak jauh lebih maju dibandingkan dengan Azpilicueta yang ada di sektor kanan, atau Carvajal yang ada di sektor kanan pada pertandingan kedua. Jadi Alba bahkan bisa segaris dengan pemain sayap Spanyol di lini serang, yaitu Ferran Torres yang ada di kanan, dan dia juga sejajar dengan Olmo misalnya yang berada di half space Spanyol. Nah, ini kita melihat bahwa posisi yang lebih advance di fullback ini juga semakin banyak diterapkan di tim-tim lain. Nah, misalnya juga di Uruguay ya, kita melihat di posisi bek kiri, fullback kiri Matias Oliveira ini juga dia bergerak lebih maju dibandingkan dengan bek kanannya Martin Caceres. Hal yang sama juga misalnya terjadi di tim nasional Amerika Serikat, yaitu Anthony Robinson. Dia bergerak lebih maju dalam membantu serangan dibandingkan dengan rekannya di kanan, yaitu Sergio Dest. Nah, jadi memang satu strategi yang terbukti efektif akan makin banyak diterapkan di banyak tim. Dan kita melihat tren itu sudah jelas atau sudah tampak di Piala Dunia 2022 ini. Numerical superiority itu nanti pada ujungnya adalah akan menciptakan semakin banyak peluang yang berujung nantinya ada pada terciptanya gol demi sebuah kemenangan. Itulah pembahasan kita kali ini tentang sebuah tren strategi yang mulai muncul di Piala Dunia 2022. Kita ketemu lagi dalam pembahasan berikutnya. Silakan jika Anda punya komentar. Salam.